Penguasa Liancheng, Sen Lianchen, menoleh dan melihat ke belakang. Mereka yang berkumpul di sekelilingnya tidak semua elit di bawah komandonya. Ini, para prajurit di sampingnya berada di bawah serangan diam-diam dari Mahkamah Agung. Dan mereka kehilangan Dianjiang platform dan mengumpulkan lagi para prajurit yang kalah. Bala bantuan mereka masih jauh, dan Sen Lianchen sangat jelas bahwa dalam situasi saat ini, tidak ada yang bisa bergegas untuk menyelamatkan mereka pada saat pertama. Kebohongan gertakan Mahkamah Agung masih perlu waktu untuk dipecahkan, dan akan membutuhkan lebih banyak waktu lagi untuk menunggu sampai bala bantuan datang. Meskipun informasi telah dikirim melalui Dianjiang Tai saat ini, siapa yang dapat menjamin bahwa bala bantuan mereka akan dapat tiba untuk pertama kalinya? Jika benar seperti yang dikatakan Joliabet, situasi mereka akan cukup berbahaya. Dan kata-kata Joliabet juga membuat para prajurit ini menundukkan kepala dan tidak mengatakan apa-apa. Para prajurit yang baru saja melalui pertempuran memegang tubuh mereka yang terluka, menundukkan kepala, dan membersihkan luka mereka. Mereka begitu padat sehingga mereka bahkan tidak bisa mengosongkan tangan para tabib, dan mereka saling mendukung dengan susah payah dengan mengandalkan bantuan timbal balik di antara yang terluka. Sekarang, berita ini seperti pukulan, menghancurkan semua fantasi mereka. Seorang tentara mengangkat kepalanya dan menatap Sen Lianchen, yang berdiri di atas peron. Tuan Kota Tuan, apakah kita tidak memiliki kesempatan untuk hidup? Seolah membuka pintu air emosional, untuk sementara waktu, transmisi suara yang tak terhitung jumlahnya jatuh ke telinga Sen Lianchen. Apakah yang dia katakan itu benar? Kita tidak punya harapan dan kesempatan untuk hidup lagi? Ayo mundur, tuanku. Kami di sini untuk tinggal, dan tidak ada nilai atau arti penting. Sementara kami masih bisa bertarung dan memberi Anda waktu untuk menunda, Anda bisa pergi dengan cepat. Mendengar transmisi suara di telinganya, Sen Lianchen melihat ke belakang, dan sepasang mata penuh harapan. Sebagian besar dari mereka telah terluka dan ingin mundur, yang kesulitannya bisa dibayangkan. Begitu dia mundur, tidak ada yang akan mampu melawan dampak dari Mahkamah Agung, dan hidup dan mati mereka hanya dapat diserahkan kepada orang-orang dari Mahkamah Agung. Sen Lianchen tidak ingin menghadapi hal seperti itu. Prajurit, Anda harus menumpahkan darah di medan perang. Anda harus membuang kepala Anda dan menumpahkan darah di dunia ini. Lakukan yang terbaik. Sen Lianchen menarik napas dalam-dalam dan mengirimkan suaranya kepada para prajurit ini. Aku tidak akan pergi. Bahkan jika aku mati di sini hari ini, aku akan tidur dengan prajuritku. Setelah berbicara, dia menoleh dengan penuh semangat dan menatap Joliabes di kejauhan. Saya tidak perlu menipu orang. Saya tahu bahwa Frodro adalah seorang jenderal yang ganas, tetapi saya tahu lebih banyak lagi bahwa rencananya tidak akan selesai dengan mudah. Orang-orang di Mahkamah Agung ingin berkumpul di sasis saya. Anda benar-benar berpikir saya orang-orang di kota pemurnian Beiyun semuanya sampah. Meskipun dia khawatir, di bawah premis konfrontasi antara kedua belah pihak, Sen Lianchen jelas tidak berniat menunjukkan kelemahan. Saat ini, ketika kedua belah pihak mengatupkan gigi dan berjuang untuk bernafas, jika ada yang kehilangan aura mereka, maka kekalahan akan diselesaikan. Sen Lianchen tahu betul bahwa jika dia mundur selangkah sekarang, prajurit yang kalah di belakangnya akan langsung dikalahkan. Mereka sudah kalah dalam pertempuran, dan hanya atas panggilan Sen Lianchen, penguasa kota Liancheng, mereka berkumpul lagi. Agak terlalu sulit untuk menginginkan mereka menjadi seperti elit di bawah komando mereka dan mampu untuk menyelesaikan pesanan tidak peduli apa situasinya. Yang paling penting adalah dia tidak bisa pensiun sekarang. Bahkan untuk mata penuh harapan di belakangnya, dia tidak bisa mundur. Tiba-tiba, Sen Lianchen tertawa terbahak-bahak. Ambil sempoa kecilmu, Joliabes. Aku tahu apa yang kamu pikirkan. Mahkamah Agung telah meregang terlalu lama kali ini. Jika kamu ada benarnya, tidak apa-apa, kamu masih bisa menggunakannya sebagai dikatakan untuk bersaing dengan Beiyunku. Kota halus. Tetapi jika Anda tidak dapat mengalahkannya di sini, jangan pernah berpikir untuk melangkah ke batas kota halus Beiyun saya. Sen Lianchen sekarang tidak memberikan wajah apapun kepada lawan-lawannya. Menggunakan energi yang tersisa, menganalisis situasi saat ini, mencari tahu apa yang bermanfaat bagi mereka, dan meningkatkan moral bagi para prajurit yang kalah di belakangnya. Dalam pertempuran, satu atau dua orang tidak pernah bisa memutuskan hasilnya, terutama sebelum kedua belah pihak benar-benar menguasai kekuatan lawan yang kuat. Moral dan jumlah orang adalah standar referensi penting untuk mengukur kemenangan atau kekalahan. Keuntungan Anda tidak ada lagi. Sekarang, saya akan tinggal di sini bersama tentara saya dan melihat berapa lama Anda bisa melompat-lompat di Mahkamah Agung. Bahkan jika saya jatuh di sini dan tidur dengan tentara saya, itu akan menjadi kehormatan saya. Kata-kata Sen Lianchen langsung mengenai hati para prajurit ini, dan mereka tercengang. Di hati semua orang, bisa mengorbankan hidup mereka untuk Tuan Liancheng adalah semacam kehormatan. Tetapi sekarang, mereka tahu seberapa besar yang mereka pegang di hati Sen Lianchen. Merupakan suatu kehormatan baginya untuk tidur dengan para prajurit, sungguh inspirasi bagi para prajurit ini. Sepasang mata berangsur-angsur menjadi lebih cerah.
Joliabet menggelengkan kepalanya dan terkekeh. Ini adalah ketidaktahuan Anda. Di Mahkamah Agung saya, ada terlalu banyak lawan seperti Anda yang muncul. Arogan dan sombong. Mencoba menggunakan sedikit kepandaian untuk membuat Mahkamah Agung saya jatuh. Hanya angan-angan. Sen Lianchen tersenyum bebas. Itu adalah bagal atau kuda yang keluar untuk berkeliaran. Jangan bilang bahwa Mahkamah Agung memiliki nama yang begitu cerah dan indah. Tetapi bahkan tidak bisa terburu-buru seperti saya. Singkirkan prestise masa lalumu. Aku, Sen Lianchen. Dan aku, Beiyun Liancheng. Sama sekali bukan lawanmu sebelumnya. Saat suara itu jatuh, Sen Lianchen menepuk dadanya dengan keras. Ayo naik jika kamu punya nyali. Raungan bergema ke segala arah. Di medan perang yang sudah kacau ini, Sen Lianchen seperti dewa yang turun. Dan sisa-sisa prajurit yang kalah di belakangnya merasakan sedikit keberanian di hati mereka. Saudaraku, penguasa kota Liancheng memimpin. Alasan apa kita harus mundur? Ayo, biarkan orang-orang dari Mahkamah Agung memperhatikan dengan baik. Apakah kita semut di mata mereka? Kita tidak bisa kehilangan wajah kota pemurnian Beiyun. Dengan raungan yang nyaring, para prajurit yang hadir berdiri dengan berani satu persatu. Mereka menyeret tubuh mereka yang sudah lelah dan berdiri lagi. Mata mereka penuh tekad. Dalam pertempuran ini, mereka mungkin mati, tetapi mereka percaya bahwa itu semua sepadan. Sen Lianchen menghela nafas panjang dan mendengar sorak-sorai para prajurit di belakangnya. Dia tahu bahwa krisis untuk sementara terangkat. Orang-orang ini masih menjadi pendukung kuatnya, masih bawahannya yang terpercaya. Mengangkat tinjunya, mata tajam Sen Lianchen tertuju pada Joliabet. Kalian, antek-antek Mahkamah Agung, tidak akan pernah mengerti mengapa kita berkelahi. Bahkan jika Frodro datang, aku akan memberitahunya bahwa kota penyempurnaan Beiyun bukanlah sesuatu yang bisa dia kalahkan sesuka hati.